Adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita buka di dalam Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan 17. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian di ayat yang ke-12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan memperoleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Adik-adik, siapa atau apa yang kalian takuti? Apakah kalian takut akan kehilangan mainan kesayangannya? Apakah kalian takut akan kehilangan sahabatnya atau temannya? Ada orang yang takut akan kehilangan hartanya. Ada orang yang takut akan kehilangan kecantikannya. Ada orang yang takut kehilangan anaknya. Nah, semuanya itu adalah bahwa ia akan merasa atau peduli terhadap apa yang ada pada dirinya, apa yang ia miliki. Nah, ketika orang yang takut akan Tuhan, tentunya ia akan mengutamakan Tuhan, kehendaknya. Mengutamakan Tuhan berarti ia mementingkan kehendak Tuhan di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, terkadang kita sering mengedepankan diri kita sendiri, mengedepankan akan keinginan kita sendiri dibandingkan dengan kita melakukan firman Tuhan, dibandingkan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, terkadang kita juga sering menjumpai orang yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, misalkan contohnya, ia mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya misalkan, ketika orang dewasa akan menikah dengan pasangannya yang berbeda agama atau yang tidak seiman, dengan alasan pasangannya kelak akan dibawa kepada Tuhan. Atau misalkan seseorang melakukan korupsi dengan alasan nanti uangnya akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, semuanya itu tidak baik, semuanya itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, namun terkadang niat tulus kita untuk hidup takut akan Tuhan sering kali kita menghadapi akan kesulitan, akan menghadapi jalan buntu ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, namun kita tidak bisa menerima kenyataan mengapa hidup
orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya akan biasa-biasa saja, akan lancar-lancar saja, terasa tidak menghadapi kesulitan, tidak menghadapi persoalan. Sedangkan hidup kita yang takut akan Tuhan, seringkali kita menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan hidup, atau kita mengalami melewati jalan buntu. Nah, semuanya itu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu Tuhan, kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan tidak peduli terhadap kita. Tuhan akan tetap terus peduli kepada kita ketika hidup kita takut akan Tuhan, ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat bahwa setiap jerih payah yang kita lakukan ketika kita taat firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Tuhan akan memberikan kita kedamaian, sukacita. Ketika asalkan kita hidup benar, asalkan kita hidup taat di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan, suatu saat nanti memberikan tindakan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya, yuk, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita mau hidup mengutamakan Tuhan? Atau apakah kita mau hidup tidak mengikuti perintah Tuhan? Tentunya tidak ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mau hidup taat, mau hidup mengutamakan Tuhan, dan kita mau hidup menurut firman Tuhan. Adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kami boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Biar Tuhan yang akan berikan kami hikmat untuk kami tetap belajar firman Tuhan, untuk kami tetap mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.